Ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhan mursalin wa sur'atil ilhami malaikatil muqarrabin. Allahumma ghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmat, hidayah dan inayahnya kita dapat bersama-sama pada malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita, menjadikan kita orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam ke atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, beserta ahli keluarganya dan para sahabat-sahabatnya sekalian, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, pada ungkapan daripada Habib Hasan bin Abdullah Asy-Syatili, dia mengatakan, kam min rijalin masyhurun bindan nasi la qimata lahu indallah. Berapa banyak orang masyhurun, terkenal di kalangan manusia, tetapi tidak punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ungkapan luar biasa. Ini kadang-kadang di hati kita ingin orang kenal, ingin orang pandang, tetapi kita lupa bahwa pandangan orang itu sangat terbatas. Dia tidak dapat melihat manusia itu dari semua sisinya. Tetapi kalau Allah memandang, maka kita akan terpandang dari segala sisi, karena Dia pandang manusia dari sejenis benda, segumpal, yang dikatakan segumpal darah yang ada di dalam hati. Karena seluruh proses yang dilakukan oleh manusia itu, prosesnya itu dari dalam hati. Karakter manusia itu juga dari dalam hati. Oleh itu ada ungkapan mengatakan, innal kalama la fil fuadi innama ju'ilal lisan alal fuadi dalila. Hakikat perkataan yang sebenarnya itu fil fuad, di dalam hati. Innama ju'ilal lisan, lidah ini hanya perantara apa yang ada di dalam hati, menyampaikan apa yang ada di dalam hati. Semua perbuatan manusia, tangan ini saja melakukan sesuatu itu adalah melalui hati. Ada keinginan, baru keinginan ini memberikan proses ke memerintahkan ke akal, otak yang perintahkan tangan. Membuat apapun, prosesnya seperti itu. Dan Allah melihat itu yang ada dalam hati. Tapi kalau pandangan manusia, dia lihat dari satu segi. Orang kasih sesuatu kepada manusia. Yang manusia lihat adalah yang diberi oleh manusia. Orang bilang baik itu orang, dermawan itu orang.
Ya, betul. Dia dermawan. Tetapi yang mengetahui hakikat pemberiannya itu adalah Allah. Oleh itu manusia jangan masuk di situ. Ya. Kita manusia tidak boleh masuk di situ. Maksudnya tidak boleh masuk. Jangan kita pula yang akan menilai. La tuhasibun nas ka'annakum arbaban. Jangan kamu menilai manusia seakan-akan kamu Tuhan. Artinya kita mau nilai apa? Karena manusia pasti kalau dia akan menilai orang itu ria pandangannya, karena dia tidak suka orang itu, apapun yang dibuat oleh orang itu. Karena kita tidak tahu apa yang ada dalam hati. Mungkin saja dia ikhlas, mungkin, ini kan kemungkinan. Tapi Allah yang mengetahui hakikat. Oleh itu dalam kita melakukan sesuatu, dan ini yang dilakukan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad dan sampai Nabi Muhammad itu semua berkata, la as'alukum alaihi ajran in ajriya illa Allah. Artinya balasan, aku tidak mengharapkan balasan daripada kalian semua. Apapun balasan, pujian kah, terkenal kah, atau apa, bukan itu yang mereka mau. Tetapi kami melakukan ini, pahala kami ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh itu jangan kita melakukan sesuatu lisyuhrah, untuk mendapatkan yang kita ingin. Bahwa ketika kita melakukan sesuatu, kita mengharapkan bahwa Allah meridai kita. Maka oleh itu kita segala sesuatu kita mulai, kullu amrin jibalin la yabda'u bi bismillahi fahuwa abtar. Dia putus. Setiap usaha yang kita lakukan tidak dimulai dengan nama Allah, itu sia-sia. Dan itulah yang dikatakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad ketika wahyu yang pertama turun kepada Nabi Muhammad. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad kepada Allah? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika kita dikatakan oleh Allah, baca dengan nama Tuhanmu, Allah memberi alasan kenapa harus dengan namanya. Rabb, Iqra bismi rabbik. Kata-kata Rabbun ini luar biasa. Di bawah kata-kata Rabb itu adalah semua kasih sayang, kelembutan. Ya, nama Allah itu yang paling besar, Allah. Tetapi di bawah nama Allah itu, selain Ar-Rahman, selain Ar-Rahim, selain Al-Latif, juga Al-Muntaqim, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Tetapi di bawah kata-kata Rabbun itu ialah semuanya kasih sayang. Itu dikatakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, Iqra bismi rabbik, bacalah dengan nama Rabbmu. Ini semuanya Dia yang memberi, Dia yang memberi kehidupan, Dia yang menyayangi, Dia yang mendidik, Dia yang ini, semua yang lemah lembut ada di dalam Rabb. Kenapa? Pertama, alladzi khalaq, karena Dia yang menciptakanmu. Ketika Dia menciptakanmu, Dia mengetahui engkau. Siapa engkau yang sebenarnya? Oleh itu para nabi semuanya ketika mereka melakukan, selalunya mereka melakukan semata-mata karena Allah. Tidak mengharapkan sesuatu dari apa yang mereka lakukan, tetapi mengharapkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh itu kita melakukan kerja mengharapkan reda dari Allah. Rebutlah reda Allah, jangan rebut reda manusia, sesuatu yang tidak mungkin katanya untuk merebut reda manusia. Reda nasi ghayatun la tudrak, keredaan manusia satu tujuan yang tidak mungkin dicapai. Utruk ma la yudrak, tinggalkan sesuatu yang tidak mungkin Anda capai.
Wadrik mala yutrak, rebutlah sesuatu yang tidak boleh engkau tinggalkan. Yang tidak boleh engkau capai, tinggalkan, jangan cari. Tetapi rebut yang bisa engkau dapat hanya reda Allah. Mungkin perbuatan manusia itu tidak banyak, tetapi reda Allah ada di dalamnya. Oleh itu para ulama kalau menyusun kitab selalunya mereka dahulukan kitab mereka innamal a'malu binniyat. Tujuannya mereka mau bahwa apa yang mereka lakukan itu benar-benar semata-mata karena Allah. Justru itu juga Al-Quran dimulai dengan Fatihah. Dia mulai dengan ini. Walaupun suratul Fatihah ini adalah surat yang akhir-akhir turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dia diletakkan merupakan ummul kitab, karena di situ ikrar kita, pengakuan kita terhadap kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ikrar kita bahwa tidak ada tempat untuk kita berlindung melainkan kepadanya, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita mendapatkan perlindungan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini memberikan pengajaran kepada kita, apapun yang kita lakukan, buat saja apa yang engkau lakukan, tapi jangan engkau lupakan Allah. Engkau keluar dari rumah, jangan engkau lupakan Allah. Engkau kembali ke rumah, jangan lupakan Allah. Bukan kita mencari sesuatu kemasyhuran yang mungkin kita capai, tetapi tidak punya nilai di sisi Allah. Oleh itu dalam beramal pun Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada kita, bukan berarti banyak amal, tetapi yang dia katakan al-qalilul mustamir, sesuatu yang sedikit tetapi berterusan itu lebih baik daripada al-kathirul munqati', sesuatu yang banyak tapi terputus. Mungkin kita melakukan amal, tidak pernah tinggalkan salat 2 rakaat, mungkin itu yang kita buat tidak pernah kita tinggalkan. Ada orang buat semuanya, dia buat tapi tidak berterus. Maka yang sedikit amal ketambahan dari sesuatu yang wajib itu sedikit, tetapi kita buat terus, itu mempunyai nilai di sisi Allah. Berbanding kita mau coba banyak, zikir umpamanya zikir la ilaha illallah 10.000 kali boleh, masya Allah bagus, tetapi mampu tidak untuk berterus. Oleh itu dari sedikit mungkin 20 sudah keasikan, terlebih 30 terus sampai puluhan ribu. Kalau dia sudah jadi keasikan itu sudah, bahkan mungkin mulut sudah tidak mengatakan tapi hati masih tetap, karena hati itu akan semua bisa tidur, hati saja yang tidak tidur. Hati tidak pernah tidur. Oleh itu orang mimpi lihat macam-macam, matanya tertutup karena hati manusia itu, mata manusia itu ini mata jasad, ada mata hati. Kalau orang sudah melihat dengan mata hati, dia terlihat apa saja dari wajah manusia itu terlihat, karena dia sudah bukan melihat dengan mata yang melihat jasad, tetapi dia melihat dengan mata yang tidak terlihat oleh mata jasad. Itulah mata hati. Tetapi mata hati itu akan datang apabila kita melakukan an-nawafil, kita menambah amalan-amalan selain yang wajib. Kita usahakan pelan-pelan menambah an-nawafil, sesuatu yang disunnahkan kita lakukan umpamanya salat qabliyah, ba'diyah kita tidak tinggalkan, dan kita betul-betul tekun istiqamah, itu semuanya kelak. Biar tangannya akan melakukan sesuatu, berarti dia melakukan dengan tangan Allah. Matanya yang melihat, dia melihat dengan mata Allah. Apapun
ungkapannya, dia berungkap dengan ungkapan Allah. Orang bilang, kalau dia bilang, kau hati-hati, kau celaka kau. Ini kita bisa dapat dengan istiqamah. Tetapi janganlah kita beramal untuk mendapatkan itu. Wah, berzikir bagus bisa jadi wali. Maka dia berzikirlah mau jadi wali. Ini syirik, berzikir mau jadi wali. Wali itu mula dari sini, dari hati. Mampu kita menerima segala-galanya. Ya, orang wali itu menerima semuanya, yang buruk ke yang tidak buruk semua dia terima. Sabar menghadapi segala-galanya. Ya. Kalau saya wali mujmir, wali murid juga insya Allah. Jadi, kalau yang ada anak perempuan pasti wali, karena dia mau kasih kawin dia punya anak. Dia ada anak perempuan ya tidak jadi wali. Saya ada anak perempuan wali ya. Ya ada orang bandai mau kasih kawin itu ada wali. Tetapi kita beramal untuk lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Nah, itu apa? Lillahi ta'ala. Jadi kalau orang dia beramal untuk jadi wali, berarti bagaimana niatnya? Berarti dia sudah mensyirikkan Allah dalam niat. Jadi susah. Ini yang harus hati-hati. Kita disuruh berobat. Pokoknya ada dokter sih, calon dokter. Amin. Tapi jangan dia cuma cari doi nanti. Artinya ketika kita harus belajar juga ya, bagaimana kisah Nabi Allah Yusuf di dalam penjara. Nabi Yusuf itu punya kemampuan untuk mentakwilkan mimpi. Ya. Tetapi ketika ada orang datang sama dia tanya, mengatakan bahwa tadi malam kami lihat kamu orang luar biasa. Kami tadi malam mimpi begini. Ya. Bagaimana apa takwil? Kan dia bisa jawab terus. Apa dia lakukan? Dia tidak menjawab dulu. Dia nasihat dulu orang yang diajak. Dia berdakwah, dia sampaikan. Ya kita juga seperti itu. Apapun tugas kita, ketika ada orang datang kepada kita, kita sambil kita menolong, kita juga menyampaikan kepada dia dakwah. Tugas. Dokter umpamanya, orang datang mau berobat sama dia, sambil dia memeriksa, sambil dia menyampaikan, mengingatkan kepada Allah. Ya, makan obat ini dengan Bismillah. Yang menyembuhkan bukan ini obat. Orang ada biasa urusan dokter bagus, dia punya obat luar biasa, minum satu kali terus sembuh. Ada orang begitu, dia menganggap bahwa yang menyembuhkan itu obat. Jadi kalau kita punya niat mau sembuh, dia beli sama dokter itu bagus itu, sembuh kita. Padahal yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kadang-kadang hal-hal yang kecil yang orang tidak tidak lalai kepadanya, bahwa dia telah menyekutukan Allah dengan hambanya yang juga kena stroke. Dokter ada kena stroke, orang pergi berobat sama dia. Ada kan? Ada. Berarti bukan. Ini hanya fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengetahui, menanyakan sesuatu yang kita tidak tahu kepada orang yang tahu. Maka siapa yang tahu tentang penyakit? Ya dokter, ini gejala begini. Kalau ini biasa obatnya ini. Maka kata dokter, ambillah. Ketika minum Bismillah, mintalah kepada Allah. Kita disuruh ambil sebab, khuzil asbab. Kita mengambil sebab kesembuhan. Seperti Siti Hajar alaihissalam, dia mencari sebab, walaupun dia katakan, siapa yang suruh kau tinggalkan kami di sini? Ketika dia tanyakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kau bawa kita orang di sini, siapa yang suruh? Apa? Yang suruh Allah. Sudah,
Kalau ketika dia mengatakan yang disuruh aku tinggal di sini adalah Allah, sudah dia bilang kau pingsan, selamat kita di sini. Tetapi walau demikian dia masih 7 kali kesana kemari, itu ikhtiar. Karena kalau sudah pergi kesana sekali, kemari sekali sudah tidak ada. Tetapi ternyata bukan di tempat yang dia pergi itulah yang menyebabkan air keluar. Tetapi hentakkan kaki Ismail. Itu pun karena permohonannya Nabi Ibrahim. Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Apa dia kata? Liyuqimas salat. Yang dia minta bukan air, dia minta. Cuma dia katakan aku tinggalkan anak istriku ini di suatu lembah ghairi zi zar'in, tidak ada tumbuh-tumbuhan, inda baitikal muharram rabbana liyuqimas salat. Itu aku tinggalkan mereka situ, tidak ada tumbuh-tumbuhan sama sekali. Tapi yang aku minta kepadamu ya Allah agar mereka bisa menegakkan salat. Itu salat dengan air itu adalah sesuatu yang, kalau salat berarti air. Kalau orang mau salat mesti ada ya air. Berarti yang dia minta apa? Yang dia minta sesuatu yang bisa mendatangkan air. Karena salat mesti ada wudu. Tayamum itu kemudian kalau sudah tidak ada baru tayamum pun cuma untuk 1 kali salat. Tidak bisa tayamum satu itu terus kita pakai. Setiap mau salat tayamum, ada kemungkinan kita ada dapat air. Tapi Nabi Ibrahim minta sesuatu kepada Allah yang punya kaitannya juga dengan air. Karena dia katakan bahwa ini bumi tidak ada tumbuh-tumbuhan sama sekali. Kalau tidak ada tumbuh-tumbuhan berarti tidak ada kehidupan. Kehidupan itu adalah air. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in. Allah jadikan dari air semuanya itu hidup. Belum ada orang bisa buat air walaupun tahu komposisi air. Tahu komposisi air, tidak bisa orang buat air. Isi dalam air itu apa? Ada oksigennya, ada apanya, semua tak? Tapi kalau listrik masih ada orang buat, bisa. Walaupun tidak ada apa, dia bisa buat dari kotoran kambing, kotoran manusia, menjadikan api, menjadikan apa bisa. Tapi air ini karena sumber kehidupan, hanya Allah yang bisa buat. Walaupun ahli-ahli itu tahu air apa, isi air yang bisa kita minum. Tidak semua air. Kalau memang semua air, tidak akan ada orang dahaga di tengah laut. Minum juga itu air laut. Kalau bisa hilang itu dahaga. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan itu sumber kehidupan itu hanya ada pada tangannya. Walaupun manusia punya pengetahuan tentangnya, tidak bisa menggantikan. Maka oleh itu Allah itu adalah satu zat yang maha besar, yang maha penyayang, juga maha pembalas. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Beritahu, kabarkan, peringatkan kepada hamba-hambaku bahwa aku maha pengampun. Ini menyenangkan. Tapi juga dia bilang jangan berhenti sih. Wa anna adabi wal adabul alim. Tapi kasih tahu juga sama orang, aku punya azab luar biasa dahsyat. Tetapi selalunya yang dia dahulu kasihnya baru azab. Dia tidak mendahulukan azab. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat aku itu merangkumi segala-gala. Semua yang mengatakan la ilaha illallah pun dapat rahmat, yang tidak mengatakan la ilaha illallah juga
Bahkan yang kita orang lihat lebih banyak kadang-kadang orang dapat. Hah? Lebih banyak orang dapat. Kenapa? Karena Nabi juga bilang, "Lau kanatid dunya tuzanu indallahi ala janahi ba'udatin ma saka kafirun minha syarbatana." Katanya, kalau seandainya dunia ini ditimbang oleh Allah dengan sayap nyamuk, sayap lalat, ya, kalau ditimbang masih berat, maka tidak akan sama beratnya dengan sayap lalat, maka tidak akan ada orang kafir dapat seteguk air sekalipun. Apa artinya? Berarti dunia tidak ada nih, masih berat itu sayap lalat. Mau ditimbang itu sayap lalat dengan lalatnya sekali. Pulang tangkap lalat, kau timbang dengan batu kerikil kecil itu, timbang mana lebih berat? Berat kerikil. Tapi Allah bilang tidak, kamu lihat dia berat, tapi bagi aku tidak punya nilai. Tetapi karena dia tidak punya nilai, maka semua rasa. Bahkan yang tidak mengatakan la ilaha illallah kadang-kadang lebih merasakan nikmatnya. Tetapi dia bilang apa yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan? Qul tamatta'u qalila. Ya, bersenang-senang sedikit waktu. Tidak panjang waktunya. Ya, berapa tahun? Kalau saya 50 tahun stay. Artinya kalau umur 60 tinggal berapa lama? Kalau umur 63 tinggal berapa lama? Dunia masih lebih lama. Jadi kita nikmati dunia itu waktu kita hidup ini. Dan dunia itu tidak melebihi ini. Satu di sini, di sini, di sini, dan di sini. Itu saja dunia. Asyik yang dilihat, sedap dilihat, nikmat didengar, enak diraba. Itu saja dunia. Apa lebih dari itu coba? Mau rumah besar, indah, untuk apa itu? Indah dili, Bekasi bersih capek. Ya, capek kan? Capek. Enak didengar musik yang baik, dia punya apa namanya sound system baik supaya enak berapa lama bisa mendengar? Pasti sampai waktu makan enak. Di mana dia punya enak? Cuma di mulut. Kalau so lewat sini so selesai. Cuma itu saja nikmatin. Kalau flow semua tidak enak. Sudah tawar toh? Jadi nikmat dunia itu ada di situ saja. Yang orang baku bunuh itu di mata, di telinga, dan di rasa. Kalau doi banyak asyik dilihat. Doi banyak mau beli apa? Mau beli rumah besar, ya. Mau beli foto yang luar biasa, itu dipakai. Tapi berapa lama juga kau naik di auto terus juga. Itu dunia. Tetapi ma indallah, apa yang ada pada Allah, nala ainun ra'at, tidak pernah ada mata yang memandang, wala uzunun sami'at, telinga pun belum pernah mendengar. Walaupun kau baca Al-Quran, di dalam Al-Quran dikatakan jannatun tajri min tahtihal anhar, surga yang mengalir di bawahnya air. Itu gambaran kita di dunia. Kalau kau lihat ada dalam tamanmu ada air yang mengalir, itu nikmat sekali sudah. Tapi apakah itu surga? Belum. Sehingga ada orang bertanya, bilang itu di dalam surga itu ada anggur, di dunia ada anggur. Kenapa sih?
bukan buah yang lain di dunia. Di dunia buah anggur, di akhirat barangkali buah apa. Oh, dia bilang tidak, harus sama. Yang ada di dunia harus ada di sana. Untuk apa? Untuk Anda membedakan nikmat rasanya. Kalau tidak ada di dunia, ada di akhirat, orang akan, oh, kalau ada juga di dunia dulu ini pasti enaknya sana. Ya kan? Maka yang dikasih sama kau, dia bilang di sana anggur, rinaban, ada anggur, ada delima, ada apa, dikasih juga kau di dunia supaya kau bedakan. Kau tidak bisa bedakan kata nikmatnya, nikmat itu. Jadi jangan tanya kenapa di dunia juga anggur, di sana juga anggur. Nanti kita bisa beda dia punya rasa. Ketika kita rasakan lebih enak daripada yang di dunia, Kalau dia kasih buah yang tidak sama dengan yang ada di dunia, maka kita mungkin orang yang masuk surga, ya Allah, kalau di dunia ada juga ini buah pasti enak. Ya, gitu. Jadi apa yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran itu gambaran yang kita lihat di dunia ada itu semua luar biasa nih. Ini karena tahu seperti yang dulu di atas bumi, dulu lihat bahwa ada laut, ada lampu, malam saja indah sekali. Seakan-akan di surga. Apakah surga begitu? Mala udhunun ra'at. Kalau kita sudah anggap indah, bahwa itu yang engkau lihat tidak pernah engkau lihat nanti di surga. Di surga nanti. Ini pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa saja makanan yang enak-enak ketika Allah cabut rasa sudah tawar semua. Orang sakit demam flu pasti semua jadi tawar rasanya. Tidak ada yang tidak ada yang enak. Yang enak ketika kita sehat. Tetapi an-nas katanya maghbunun, orang ini tertipu dengan beberapa hal, di antaranya an-sihhati. Waktu sehat dia tertipu dengan sehat seakan-akan dia mau sehat terus. Nanti dia sakit baru dia ingat sehat. Kalau kita pergi sama orang sakit stroke, ziarah dia, coba pilih, pasti dia menangis. Nanti kalau ada orang stroke, oh ziarahi, orang ziarahi, teman ziarahi, pasti dia keluar air mata, menangis. Apa yang dia tangisi itu? Yang dia tangisi, dia lihat ini sehat kau, semua penyakit kalau orang baik, sehat, tidak kentara, melainkan stroke. Sudah sehat, alhamdulillah sudah sehat, tapi tangan sebelah tidak bisa bergerak. Sudah normal darah, sudah normal semua, tapi masih ada tangan. Kalau tidak ada temannya yang sebelah, tidak bergerak dia. Nanti ada tangan ini nanti. Baru dia bergerak. Kalau tidak bergerak. Mana itu? Ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu waqul ya'malu. Waqul ya'malu, berkarya, beramal, berbuat, laksanakan apa saja kamu laksanakan, tapi dia kasih ingat. Waqul ya'malu fasayarallahu amalakum. Bahwa yang akan melihat apa yang kamu kerjakan adalah Allah. Seperti di dunia, di kantor sekarang kan ada CCTV. Buat saja apa kau mau. Oh, CCTV ada. Kalau tidak betul CCTV ada. Kalau pulang semua ada catatan. Oh begini kau punya kerja rupanya. Allah juga dia bilang wa qul i'malu fasayarallahu amalakum, bahwa amal kamu dilihat oleh Allah. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu, dan Rasul juga melihat, wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman juga melihat. Mereka yang akan menjadi saksi selain dirimu adalah Allah, Rasul, dan orang-orang yang beriman juga akan menjadi saksi. Oleh itu biasa kalau ada yang meninggal, di sini saya tidak pernah lihat, ada yang meninggal, biasa imam habis sholat jenazah menanyakan kepada orang yang hadir,
Apa yang kalian saksikan terhadap mayat ini? Semua orang bilang baik. Apa yang kalian saksikan baik. Apa yang kalian saksikan baik. Apa tujuannya itu? Ini saksi. Kalau orang banyak yang mengatakan dia orang baik, Allah tulis dia menjadi orang baik. Justru itu orang yang meninggal, kata Nabi, udhkuru mahasina mauta, sebut kebaikannya. Maka ada orang buat tahunan mengingat itu adalah untuk mengingat kebaikan, supaya dia tercatat jadi orang yang baik. Para hadirin sekalian, saya kira itulah yang bisa disampaikan untuk hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kemudahannya, melapangkan kehidupan kita, melapangkan, memberikan keberkahan dalam kehidupan, keberkahan dalam segala amal, dihindari daripada fitnatul mahya wal mamat, dihindari dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian, dihindarkan dari segala fitnah apapun bentuknya di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan kekuatan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merahmati umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan kemenangan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mempersatukan hati-hati umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kebesaran dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa أشرفنا على لقاء شرفنا مكتوب علينا توبة تغسل بكل حوبة واغفر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا وسائر الخلاد وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا بالحساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي على عند الحد وآله وصحبه عداد أهل صحبه والحمد لله في الباب والتناهي حمدا كثيرا دائما مع عبد المساعي.